Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Taman Inspirasi semuanya. Kali ini kami mau menanam tanaman tomat, tapi kami masih menggunakan talang bekas yang ini dulu sering digunakan untuk menanam tanaman lainnya seperti tanaman sayur, sawi, cabai, dan juga tanaman lainnya. Jadi kita selalu memanfaatkan barang-barang bekas selagi barang itu belum benar-benar rusak. Media tanam yang kami gunakan ini juga media tanam bekas, jadi kami mendaur ulang media tanam yang dulu. Kami mencampur media tanam dengan campuran tanah bekas, kemudian arang sekam, kompos, dan juga pupuk kandang. Dan kita juga tambahkan dolomit untuk menetralkan pH tanah. Kemudian ini sudah melalui proses fermentasi terlebih dahulu, jadi dibiarkan selama 2-3 bulan dulu baru kita gunakan untuk menanam tanaman tomat ini. Nah, ini adalah benih tomat Sevo yang dulu kami tanam di media lumut, jadi kami tanam kembali. Ini kami menggunakan 2 tomat dan sekarang sudah tumbuh tinggi, sudah saatnya untuk dipindah ke media tanam. Untuk untuk talangnya ini panjangnya 4 meter, jadi kami isi banyak ya dengan jarak 1 jengkal atau 20-25 cm. Penanaman tomat ini kami tanam agak miring. Ini tujuannya agar tanaman tomat bagian bawah itu pangkal bawahnya itu nanti bisa menumbuhkan akar-akar baru sehingga tanamannya itu bisa mudah untuk mencari nutrisi yang ada di sekitarnya karena akarnya semakin banyak, jadi penyerapan nutrisinya juga lebih maksimal. Memasuki 1 minggu setelah pindah tanam, kami memberikan pupuk yang banyak mengandung nitrogen dan juga pupuk yang banyak mengandung ZPT alami. Jadi kami menggunakan pupuk buatan kami sendiri. Ini adalah pupuk Vegas. Ya, jadi buat teman-teman yang mau menggunakan juga pupuk dari Savannaators itu bisa komen di bawah ya. Jadi ini pupuk yang bagus untuk masa pertumbuhan, terutama untuk tanaman sayur dan juga tanaman hias. Untuk penyiraman nutrisi masa vegetatif kami lakukan setiap 1 minggu sekali, dan untuk tanaman yang sudah setinggi ini kami lakukan pruning. Ini tujuannya adalah agar tanaman itu pendek dan juga banyak buahnya. Selain nutrisi dengan cara dikocor, kami juga sesekali tambahkan pupuk tambahan untuk masa vegetatif itu dengan menggunakan PSB. Ini bisa membantu memaksimalkan proses pertumbuhan tanaman itu dari daun. Jadi tanamannya bisa lebih tumbuh subur dan juga lebih hijau. PSB ini juga kalau menurut kami itu bisa mencegah datangnya hama.
Pada minggu ketiga, jadi kami tambahkan pupuk padat. Kami menggunakan pupuk kandang murni dari kue kambing, dan juga kemudian kami tambahkan pupuk kompos ya di atasnya agar tidak cepat kering. Setelah itu kami siram dengan menggunakan pupuk yang banyak kalium. Ini gunanya untuk memberikan nutrisi tambahan pada tanaman yang hampir memasuki masa generatif. Jadi penggunaannya setiap 10 ml per liter atau satu tutup botolnya ini 1 liter. Kemudian siramkan ke media tanam setiap 1 minggu sekali sampai tanaman itu berbuah. Pupuk Fructops dari Savanitas ini mempunyai banyak kandungan kalium meski terbuat dari beberapa bahan organik yang mampu membuat tanaman itu menjadi lebih subur. Beberapa manfaat kalium itu diantaranya bisa mempertinggi daya tahan terhadap kekeringan dan juga penyakit pada tanaman. Bisa juga mencegah bunga dan buah agar tidak mudah gugur. Selain itu juga bisa membantu memperlebat dan meningkatkan kualitas buah, sekaligus bisa membantu transportasi hasil asimilasi dari daun ke jaringan tanaman. Pengaplikasiannya setiap 1 minggu sekali, bisa dikocor ataupun disemprot. Untuk disemprot itu dosisnya setengah dosis dikocor. Nah, alhamdulillah ini tanaman tomatnya sudah banyak bunganya, jadi sudah memasuki masa generatif. Ya, jadi rutin diberikan pupuk Fructops tadi. Ya, jadi untuk mencegah mencegah gugur bunganya bisa juga ditambahkan dari pupuk yang banyak mengandung susu. Nah, untuk tanaman yang sudah mulai roboh seperti ini akan kami berikan tali karena kami tidak menggunakan ajir. Kami manfaatkan pagar besi yang ada di pinggirnya ini agar tanaman tetap kokoh berdiri dan juga bisa lebih kuat. Apabila bunganya sudah mulai menunjukkan ada bakal buah, ya ini kami tambahkan lagi dengan pupuk kandang sekaligus kompos. Ini bisa untuk menambahkan media tanam agar akarnya itu bisa mencari makanan yang lebih. Karena mengingat ini tanamannya banyak dalam satu talang ini, jadi kita tetap harus memberikan nutrisi yang cukup. Agar pertumbuhan tanaman tomat itu bisa maksimal, maka tempatkan di tempat yang cukup terkena sinar matahari. Lebih banyak lebih bagus karena tanaman tomat itu membutuhkan sinar matahari yang banyak dan juga tempat yang sirkulasi udaranya bagus. Kalau tanaman tomat itu ditempatkan di tempat yang teduh, dia akan tumbuh meninggi dan kadang buahnya itu sedikit. Dan ini kondisi tanamannya, buahnya sudah banyak tetapi masih hijau, dan kebetulan ini tempatnya mau diperbaiki dulu, jadi kami pindahkan talangnya. Ini akan kami panen buah tomatnya. Nanti untuk tanaman temannya kita pangkas pendek dan nanti insya Allah pasti akan tumbuh subur kembali. Jadi tidak kita cabut, kita biarkan, tetap kami berikan nutrisi agar nanti bisa tumbuh subur lagi. Hanya ini kita panen di usia lebih muda. Nah, alhamdulillah ini hasil panen tomatnya. Dari 2 buah tomat itu kita bisa menghasilkan tomat dengan berat 3,4 kilo ya. Tapi ini baru di usia muda. Jadi seharusnya ini bisa lebih banyak dan juga lebih besar. Ini kita panen lebih awal karena mengingat mau direnovasi dulu.
Nah, jadi seperti itu ya cara kami menanam tanaman tomat dari buahnya langsung. Ya, jadi dari 2 buah tomat bisa menghasilkan tomat sebanyak ini. Demikianlah video singkat dari kami, semoga bermanfaat dan juga bisa menginspirasi teman-teman, terutama ibu-ibu rumah tangga untuk berkebun, memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita, meski hanya di tempat yang terbatas, di tempat yang sempit. Jangan lupa selalu iringi aktivitas kita dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar apa yang kita lakukan bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan juga lebih berkah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.